Jadi sifat 20 itu dibagi menjadi 4. Jadi ada yang disebut sebagai sifat nafsiyah. Jadi di antara 20 sifat tadi dibagi menjadi 4. Ada yang disebut sebagai sifat as-sifatun nafsiyah. Sifat nafsiyah, kemudian ada sifat salbiyah. Kemudian ada sifat ma'ani. Dan yang terakhir sifatul ma'nawiyah. Jadi ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ini cuma satu, yaitu sifat wujud. Satu saja. Kemudian salbiyah itu, jadi ini satu. Kalau salbiyah ada 5, ma'ani itu ada 7, ma'nawiyah juga ada 7. Sifat salbiyah ada 5, yaitu mulai dari kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Itu yang dimaksud dengan 5 sifat salbiyah. Kalian tulis semua saja. Siapa tahu barokahnya biar hafal. Kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, kemudian qiyamuhu bi nafsihi, dan yang terakhir wahdaniyah. Sifat ma'ani ada 7, yaitu mulai dari qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ma'nawiyah juga ada 7, yang ada kaunuhu di depannya. Kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, mutakalliman. Oke, ini kalian catat dulu terkait dengan 4 klasifikasi sifat. 4 klasifikasi sifat. 20 sifat wajib itu kalau dibagi menjadi 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan jelaskan 20 sifat ini dibagi menjadi 4. Diklasifikasi menjadi 4. Ada yang disebut sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu artinya sifat esensial. Ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah artinya sifat negasi. Sifat esensial itu sifat nafsiyah. Kemudian kalau sifat salbiyah artinya sifat negasi.
Sifat ma'ani artinya sifat afirmasi. Sifat maknawiyah penegasan afirmasi. Nafsiyah itu sinonim dengan zatiyah. Jadi dia cuma satu wujud saja ya. Jadi sifat esensial atau sifat nafsiyah itu adalah sifat yang mirip sekali dengan zat. Begitu. Di mana ada zat maka sifat nafsiyah akan ada. Ini berlaku bukan cuma untuk Allah tapi juga makhluk ya. Itu yang disebut sifat esensial. Jadi karena begitu dekat atau begitu mirip dengan zat, sampai namanya disebut sifat nafsiyah atau bahasa yang lain sifat dzatiyah. Sifat yang seperti zat. Sifat esensial. Nah, itu cuma satu yaitu wujud. Jadi zat dengan wujud itu memang selalu bersamaan ya. Setiap ada zat, maka pasti sifat wujudnya juga ada. Ketika ada wujud, wujud artinya ada ya. Pasti ada sesuatu yang ada. Apa itu ya zat? Begitu. Dan dua ini pasti berbarengan. Jadi tidak setiap yang ada dia kuasa. Tidak setiap zat itu kuasa memang. Tapi kalau setiap zat memiliki sifat wujud, nah itu pasti. Begitu, itu yang disebut dengan sifat esensial. Makanya sampai disebut sifat esensial karena dia mirip dengan zat. Ketika suatu zat ada, pasti sifat wujudnya ada. Ini bukan cuma zat Allah sekali lagi. Misalnya ada rokok. Nah, rokok itu kalau ada, kalau dia nyata, pasti sifat wujudnya ada. Begitu. Ketika zat rokok itu ada, pasti sifat wujudnya juga ada. Ini yang saya maksud sebagai sifat nafsiyah atau sifat esensial. Oke, sekarang kita masuk ke sifat salbiyah. Sifat salbiyah diterjemahkan sebagai sifat negasi. Negasi itu sama dengan negatif ya. Artinya sifat yang memiliki kata tidak di depannya. Jadi sifat salbiyah itu sifat yang di depannya itu mengandung unsur kata tidak. Contoh, kidam. Kidam artinya terdahulu. Maknanya apa? Adamul awaliyah. Nah, tidak memiliki permulaan. Ada kata tidaknya. Kidam itu artinya tidak memiliki permulaan atau tidak diciptakan. Nah, begitu. Kalau bako, bako apa Udin? Kekal. Maksudnya kekal? Tidak pernah tiada. Nah, itu yang dimaksud dengan bako. Artinya ada kata tidak juga di situ. Mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluk. Dimaksud qiyamuhu binafsihi, kalau terjemahannya adalah dia berdiri sendiri. Tapi kalau yang dimaksud adalah tidak butuh sama yang lain. Itu yang disebut dengan qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyat artinya apa, Zidan? Wahdaniyat artinya? Esa. Yang dimaksud esa? Kurang tepat. Ada kata tidaknya boleh. Maruf. Hilang catatannya. Tidak berbilang. Nah, tidak berbilang. Itu yang disebut wahdaniyat. Kalian untuk masalah sifat negasi, kalian tulis terjemahan negasinya ya. Yang ada kata tidak. Oke, dua sifat terakhir yaitu sifat afirmatif. Sifat afirmatif sama dengan sifat positif ya. Secara gampang yang tidak ada kata tidaknya. Tapi dia berbeda dengan wujud. Kalau wujud esensial ya. Kalau ini enggak esensial dia. Jadi sifat afirmatif yang tidak ada kata tidaknya. Jadi sudah sebagaimana makna yang kalian pahami. Kudroh maknanya kuasa. Irodah artinya kehendak.
ilmu artinya pengetahuan, hayat hidup, sama mendengar, basor melihat, kalam artinya firman. Jadi ini sifat afirmatif. Sifat afirmatif itu yang catatannya adalah memberi kualitas tambahan terhadap zat. Memberi kualitas tambahan terhadap zat. Begitu. Memberi kualitas tambahan terhadap zat. Jadi itu sifat ma'ani ya. Jadi sifat afirmatif artinya sifat yang tidak ada kata tidaknya. Dia berbeda soalnya dengan negasi. Nah, perbedaan dengan maknawiyah, makanya tadi terjemahannya kalau maknawiyah penegasan sifat afirmatif. Penegasan sifat afirmatif. Jadi ketika satu subjek, katakanlah Udin, dia punya ilmu, berarti ada Udin sebagai zat, kemudian ilmu. Jadi rumus kalau untuk sifat ma'nawi ya, saya kasih contoh ini ya. Ini enggak hanya berlaku. Misalnya Udin ini kan zat. Dia memiliki ilmu. Ilmu ini adalah sifat. Atau kita tulis dalam bahasa Arab biar lebih enak. Dalam bahasa Indonesia struktur ilmunya struktur bahasanya agak beda. Misalnya ada zat, dia memiliki ilmu, maka dia pasti berstatus kaunuhu alimun. Kaunuhu aliman ya. Kaunuhu alimun. Zat memiliki ilmu, nah otomatis dia menjadi alimun, orang yang memiliki ilmu. Jadi awalnya terpisah, ilmu itu lain, dirinya lain. Tetapi ketika diri itu sudah memiliki ilmu, maka dia langsung menjadi kaunuhu aliman. Dia berstatus alim. Penegasan bahwa ilmu tidak terpisah dari zatnya. Zat juga sudah memiliki kualitas tambahan dari pengetahuan. Maka dia disebut kaunuhu aliman. Itu yang disebut dengan sifat maknawiyah. Jadi makna kaunuhu aliman, adanya Allah itu zat yang alim, kaunuhu qadiron, adanya Allah. Nah, ketika ada redaksi kaunuhu itu menunjukkan apa? Selama Allah ada, nah begitu. Selama Allah ada, pasti dia senantiasa kuasa. Entah dia mau menciptakan atau tidak, tetap saja dia kuasa. Nah, itu yang dimaksud dengan penegasan sifat afirmatif. Penegasan sifat afirmatif itu seperti itu. Jadi kalau cuma Allah punya kudroh kuasa ya sudah. Tapi tidak ada unsur kapan Tuhan sejak kapan berkuasa. Tapi ketika ada penegasan kaunuhu qadiron, ketika Tuhan itu ada, maka pada saat itu juga dia berstatus qadiron kuasa dan seterusnya. Makanya disebut penegasan. Begitu untuk kasus untuk masalah sifat maknawiyah. Tapi yang paling penting bagi saya untuk pemahaman kalian bisa diskusikan. Tapi yang paling penting setidaknya klasifikasi ini, pembagian. Klasifikasi itu artinya pembagian ya. Pembagian ada sifat nafsiyah, ma'ani dan maknawi itu diingat. Begitu. Tujuannya kalau kalian nanti belajar ilmu kalam yang lebih tinggi, istilah ini dipakai. Jadi apa yang dimaksud dengan salbiyah, negasi, bahkan dalam mantik ini dikaji kok. Nah, seperti itu. Jadi eman. Intinya jangan setiap masuk kelas kita harus berstatus baru ya. Dalam arti pengetahuan yang sekarang kita punya nanti di ngaji nahwu itu kan bisa jadi contoh. Misalnya kaunuhu alim, qadiron ini dari apa? Oh dari kana, jadi khobarnya kana. Jadi sama dengan kanallah qadiron misalnya. Artinya kan bisa memasukkan unsur dalam ilmu tauhid digabung dengan sudut pandang nahwu. Jadi kita nggak masuk dalam keadaan kosong. Nah kalau memang lama, butuh proses lama, ya belajarnya juga lebih lama. Paham Ishak? Jangan langsung nyerah. Nah tugas yang lain adalah ya sama-sama membantu. Samalah di kasus tertentu kita bantu yang lain, sebaliknya kita yang dibantu oleh yang lain.
Intinya kebersamaannya itu yang bagi saya kalau perlu diistiqomahkan. Ini adalah sebentuk watawasau bisobri. Gimana agar temannya itu sabar. Nah, diantaranya tadi kita membantu apa yang bisa kita bantu. Oke, sementara itu tidak perlu ada pertanyaan. Kalau besok Pak Dufir nggak ngajar, kita ngaji seperti ini ya. Tapi kalau Pak Dufir minta ngajar atau mungkin bareng di sana atau ada yang menggantikan, ya mungkin enggak. Lihat besok juga. Takutnya saya nanti malam pulangnya malam juga. Mungkin itu, kurang lebihnya maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astagfirullah.